Nah, Bang Angga, nih dibawain ikan apa lagi gua nih? Ini tembakang, Mas. Tembakang. Iya. Tembakang itu ikan apa? Ikan, aslinya ikan konsumsi juga, cuma dia makan lumut. Jadi kemarin soalnya kan gue masukin sekian ribu nila. Ah, Bersih sih 3 hari lumut. Habis itu 4 hari berikutnya nilanya yang bersih. Begitu nilanya bersih, lumutnya tumbuh lagi. Jadi nggak mungkin lah gue seminggu sekali 5.000 atau 7.000, 8.000 nila. ampun Boncos, harga. bos. Ampun harganya, Mas. Oke, jadi ikan-ikan yang kemarin kita masukin ya sepertinya emang udah habis nih, paling sisa 20-30 ekor. Jadi di sini gue mau jelasin ke kalian beberapa hal. Pertama, banyak yang bertanya kenapa kaca di Megatank itu harus nyemplung ke dalam, nyikatnya dari dalam. Kenapa nggak pakai magnet? Nah, yang gue tahu ya, yang umum di pasaran itu magnet itu paling cuma untuk ketebalan kaca 12 mili. Ini udah hampir 4 cm atau 40 mili. Jadi magnet itu udah nggak bakal bisa lagi. Mau kalian kayak gimana kagak bakal bisa itu ngegosok. Karena di Megatank yang lama, gue bahkan udah pakai magnet yang paling bagus, yang paling mahal. Dengan kaca ketebalan 24 mili pun nggak bisa, nggak efektif. Apalagi ini 40 mili. Itu satu hal. Kedua, kalau menggunakan magnetic scraper yang magnet itu ada potensi kacanya kebaret. Kalau ini kaca udah baret-baret kan ya nggak lucu kan. Jadi makanya gue putuskan kita harus ngebersihin kaca itu dari dalam menggunakan sponge yang warna kuning. Ini agak halus. Jadi emang kerjanya agak lama, tapi ini yang paling efektif dan paling efisien untuk kasus gua ya. Kalau yang pakai busa yang warna hijau, dia terlalu kasar. Sebenarnya akan lebih cepat ngebersihinnya, tapi potensi ngebaretnya juga cukup lumayan. Kalau pakai yang warna hijau itu yang untuk cuci piring. Jadi ini pakai yang warna kuning. Nah, di sini untuk ngebersihin kaca, secara keseluruhan orang yang gua izinin masuk ke dalam kolam nyemplung itu cuma si Reza. Nah, ini Reza ini udah lama banget ikut gua. Dari masih bujang sampai udah kawin sekarang. Dari awal gua mulai melihara akuarium, dia juga udah banyak ngebantuin. Jadi dia sedikit banyak udah ngerti lah apa yang mesti dilakuin, terutama untuk maintenance akuarium dan Megatank ya. Karena Megatank gua yang lama juga dia juga banyak bantuin untuk maintenance-nya. Nah, jadi di sini gua udah ngajarin dia apa yang harus dilakuin dengan kondisi nyemplung ke dalam kolam penuh dengan ikan-ikan predator, karena nggak semua orang punya mental untuk bisa berenang bareng ikan-ikan yang kayak begini ya. Sebenarnya gue aja suka diomelin istri kalau gue misalnya nyemplung ke sini, katanya kayak orang gila ya. Sebenarnya ada triknya, ada caranya. Nah, dibanding gue ngajarin banyak orang ya gue ngajarin si Reza aja caranya begini. Kalau ada begini. Nah, seperti itu. Nah, jadi nggak semua orang nih, contoh disamperin Arapaima nggak semua orang bisa tenang. Itu nggak semua orang loh. Nggak semua orang disamperin Arapaima ada pari di bawah kakinya, nggak semua orang bisa tenang. Nah, jadi ya si Reza inilah yang seminggu 2 kali tuh. Nah, gue udah ngasih tahu kalau ada pari kayak gimana, kalau ada Arapaima gimana, apa yang harus diperhatiin. Nah, ya udah santai aja kerja, lanjut. Jadi nggak semua orang bisa kayak gini. Nah, kemudian yang mau gue jelasin berikutnya itu adalah mengenai lumut. Kalau kalian punya Megatank yang posisinya outdoor atau kolam lah kita ngomong ya secara keseluruhan, pasti itu berhubungan dengan berkendala dengan lumut ya. Lumut ini secara umum ya, itu lumut yang ada di air yang membuat air kalian hijau, dan lumut yang menempel di hardscape, kaca, dinding, dan lain-lain. Kalau untuk lumut yang ada di air yang membuat air hijau, itu secara keseluruhan udah bisa gua atasi. Nah, tinggal lumut yang menempel di kaca. Itulah makanya gunanya gua menyikat kaca ini seminggu 2 kali. Sedangkan untuk lumut yang ada di hardscape, ini gue harus cari satu ikan atau beberapa jenis ikan yang emang ya tujuannya gue pelihara untuk emang ngurusin lumut.
Karena untuk Oxydorus niger contoh, ini kan bisa dibilang bukan ikan predator. Tapi dia gua persiapkan sedari kecil sampai dia besar sekarang emang ada gunanya. Gunanya apa? Untuk ngegeser kotoran yang ada di sela-sela gravel atau pasir. Nah, ini ada kemarin dia lagi kerja, sempat gua videoin. Jadi di sela-sela gravel ini kan pasti nanti ada debris ya, debu, kotoran yang mengendap. Nah, tugas dia ini sambil dia nyari makanan yang keselip-selip di sini, dia tuh akan secara paralel akan juga nyedot itu debu-debu yang ada mengendap di antara gravel ini. Sehingga nanti cepat atau lama debu yang keangkat itu ya kesaring difilter. Nah, ikan pari ini dia aktif berenang dan dia juga menggerakkan kotoran yang ada di dasar. Makanya di megatank gue yang lama walaupun itu full pasir gue bersih, kagak ada kotoran karena ya itulah fungsinya ikan bawah. Ikan bawah dia ada tugasnya sendiri. Dia ya ngegeser kotoran seperti itu. Yang paling efektif ya menurut gue sih ikan pari itu untuk paling efektif ngegeser kotoran. Nah, ini kan ada ikan lele dan ikan lainnya mungkin sebelumnya gue juga pernah lihat tuh taruh ikan pari. Ini bisa dikobok-kobok jadi kru sama mereka ini, Bang. Ini keruh nggak? Tapi kalau buat mereka panik pasti naik kan, Bang, kotorannya? Nggak ada kotoran. Oh gitu? Karena Ikan lele bukannya resik, Bang, kan begitu-begitu, Bang? ya itu tugasnya. Oh, oke. Make sense? Oh. Make sense nggak? Iya. Lo sendiri ya. Kalau nggak ada yang ngobok-ngobok, dia nyetel. Oh. Karena ada ikan dasar, dia ngobok-ngobok, jadi nggak ada yang nyetel. Nggak terjadi penumpukan di Betul. bawah. Ya, emang tugasnya dia ngobok-ngobok. Ingat nggak megatank gue yang lama? Oke. Lu sendiri nyemplung ke dalam, Enggak. lu injek, buyar nggak? Nggak kan? Enggak. Karena udah ada banyak ikan dasar yang ngaduk itu kotoran, akhirnya kesedot. Oh, siap. Oh, gue udah Walaupun mulai pakai ngerti. pasir. Nah, jadi kalau sahabat Tapi Jeffo, kalau gua nggak ada ikan ini begitu lu tepuk, naik semua. kalau misalnya kan cuman ini doang si Lebar silver. doang. Iya. Ini Atau kan nggak cuman arwana doang satu di atas. Betul. Hah? Karena gua udah nyobain sendiri. Oke. Contoh, ini gue ada eksperimen sendiri ya. Waktu itu arwana gue taruh di sini sendiri, single tank. Kotoran dengan settingan yang sama, ada numpuk di sini, numpuk di sini, numpuk di sini. Padahal sekian bulan sebelumnya nggak pernah ada kotoran karena ada ikan pari. Dia gerak terus di bawah, akhirnya kotorannya naik. Oke. Dan cepat atau lama kesedot juga filter. Begitu parinya gua keluarin, arwana sendiri numpuk di sini, di sini, di sini, di sini. Oke. Nah, lu nanya, "Bang, ini pasir kok kagak kotor, kagak ini?" Ya, dikocok terus sama mereka. Tapi lu sendiri ada lu kobok-kobok gitu nggak? Enggak, gua cuma bersihin ini doang, bersihin kaca. Oh, sesimpel itu tugas lu, Udah. Bang? Iya. Pantesan lu nggak mau jadiin gua kiper. Nggak ada kerjanya di sini ternyata. Salah gua datang. Makanya kagak ada kerjaan jadinya. Bersihin kaca doang. Oke. Bersihin kaca ganti busa. Nah, jadi untuk hardscape ini kayaknya nggak mungkin juga gua setiap berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali masukin ikan nila terus. Yang ada kan terlalu besar biayanya, OPEX-nya, operasional terlalu besar. Gue kepikiran red fang sih. Cuma gue nggak tahu kira-kira red fang bakal bisa bekerja apa enggak. Kalau sapu-sapu nih, sapu-sapu dia itu apa ya? Kalau sapu-sapu itu dimakan sama ikan predator gua, yang ada sapu-sapunya mati, ikan predator gua juga bisa mati. Karena badan sapu-sapu itu kan keras banget. Apalagi siripnya kan sirip atasnya, sampingnya kan tajam banget. Begitu dicaplok sama ikan gua, dia ngembangin itu siripnya, nyangkut di ikan gua, ya ikan gua juga ikut mati jadinya. Itu resikonya besar banget kalau masukin sapu-sapu. Makanya gua nggak ada ikan sapu-sapu di sini. Ada sih L191 gua, satu ekor di sini. Cuma ya gua rasa harusnya nggak masalah kalau satu ekor ya. Dia bisa ngumpet banyak di hardscape sebanyak ini. Tapi kalau gua masukin banyak ikan sapu-sapu untuk bisa mengejar volume sehingga hardscape ini tetap bersih, resikonya besar banget. Jadi gue kepikiran fang. Nah, fang gue nggak tahu efektif nggak dia. Apakah ukuran 35 up dia lebih kayak ikan kaviat, makannya daging, udang segala macam, atau emang tetap fokus ke lumut di hardscape. Gue nggak tahu. Jadi nanti
Gua harus research sedikit lagi, tapi kira-kira masukan dari kalian gimana? Kalau red feveng atau yellow feveng lah. 2-3 ekor yang agak gede, 35-40 cm gue masukin sini. Kira-kira bisa nggak ngebantu mengontrol alga yang ada di sini. Nah, kemudian di sini kalau kalian lihat backgroundnya mungkin agak kelihatannya sedikit hijau. Ini kan faktor kaca itu sendiri. Dan ini kebetulan lagi mendung, jadi nggak dapet cahaya mataharinya full di sini. Dan ya efek kamera juga. Tapi kalau ngelihat langsung, ini air emang udah bening ya. Jadi mungkin itu yang bisa gua update ke kawan-kawan semua mengenai maintenance yang bisa dibilang. Ini maintenance rutin ya, seminggu 2 kali. Dan ya beberapa pertimbangan gua mengenai pilihan ikan yang ada di Megatank ini. Jadi mungkin itu aja video gua kali ini, dan see you guys in my next video. Bye-bye.